Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Telinga sedekah sunyi yang berbunyi di langit tema kita ya Masya Allah ya. Kita lihat yuk ada cuplikan korban penipuan kerja ngadu ke Damkar. Kok bisa ke situ ngadunya ya? Kita lihat yuk. Ke temanya masalah mendengarkan. Kadang-kadang nih Kak Ali suka dengerin sih. Kalau ada orang ngomong kita dengerin. Tapi dalam hati gini, aduh bagaimana ya? Solusinya kita kasih apa kagak ya? Entah kalau kita kasih salah bagaimana ya? Kagak pas sama orangnya bagaimana ya? Apakah cukup mendengarkan aja atau emang kita paksain untuk kasih solusi silakan. Baik. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Saya mau nanya, Ibu pernah nggak curhat sama pohon? Ya Allah. Nggak usah sama pohon, sama kucing. Kucing. Atau sama binatang, boneka atau apa. Pernah nggak? Kucing pernah kucing. Pernah ya, pernah. Iya. Ketahuilah, telinga termasuk dapat sedekah ketika bisa mendengarkan curhatan orang. Nah, mohon maaf, pertanyaannya bagus. Gimana jika mendengarkan curhatan orang lain ini, tapi kita sendiri tidak punya solusi? Apakah cukup hanya menjadi telinga yang hadir tanpa memberi jawaban? Jawabannya iya. Coba 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Yang kanan, iya. Sekali lagi. Yang kanan, iya. Kenapa? Ternyata ada kalanya. Apalagi kalau wanita yang curhat. Biasanya enggak butuh jawaban itu. Cuma mau didengar aja. Biasanya. Gimana Bu? Betul tidak? Betul. Yang penting ada yang dengar aja. Nah, apalagi anak yang curhat sama orang tua. Biasanya mau dengar aja. Ada 5 cara menyikapi kalau ada yang curhat. Tapi kita sendiri tidak punya solusi. Yang pertama. Menjadi pendengar yang baik. Dengarkan aja dulu. Sebagai bentuk penghargaan. Yang kedua, jangan bongkar rahasia orang. Jangan jadi amanah. Kalau ada ember bocor, jangan taruh air di situ. Yes, Masya Allah. Karena ada juga orang, kita ngomong sama dia sebarin. Nyampe kemana-mana. Kalau ada yang curhat sama dirimu, berarti engkau dipercaya. Kepada orang tua, ciri orang tua yang berhasil ketika anak sudah mau curhat sama dia. Senang kita itu kalau ada curhat. Jamaah. Baik. Jaga rahasianya orang. Tidak boleh diomongin. Tidak boleh dibuka aibnya orang. Karena orang curhat sama kita. Karena kita dipercaya. Yang ketiga. Jamaah jujur. Kita harus jujur menghadapi curhatan orang. Saya agak kurang tahu solusinya. Tapi bisa. Jadi kita jujur. Jangan apalagi mengada-ada. Hati-hati loh. Kalau memang Anda tidak tahu alamat, jangan tunjukkan alamat. Nyasar orang. Ngomong aja, aku tidak tahu alamat itu Bu. Mohon maaf ya. Jangan di sana. Orang ke sana, marah orang itu. Iya benar-benar. Jujur kalau kau tidak tahu. Iya. Yang keempat. Arahkan dalam segi agama. Masya Allah. Datang ke majelis, Masya Allah, ada Masya ustadz Allah. di sana. Ya, kemudian tunjukkan orang yang paling tepat. Kalau bisa. Saya kalau ada yang curah masalah fikih, saya suruh nih ke ini guru fikih, ada rumah fikih dan sebagainya. Aku Masya gituin. Allah. Apalagi kalau wanita yang curhat, saya nggak mau. Tadi ini kalau di WA, telepon, bisa nggak ke ustazah? Aku gitu. Ini berbahaya, jadi modus. Takutnya fitnah. Jadi fitnah. Kan itu kan apalagi jejak digital namanya. Oh iya benar. Emang ada Ustaz? Ya. Enggak ada. Tepuk tangan dulu yuk. Bener banget ya, perfect yang disampaikan beliau ya. Gitu apa ya, kita harus hati-hati banget untuk hal itu ya. Nah baik, sekarang kita minta ilmunya dari Ustadz Syam. Siap Bang Ali. Ini sering banget kejadian Ustadz. Apa itu? Ada orang curhat, kita udah berusaha untuk dengerin nih. Dah sebenarnya ini kita udah tahu nih ujungnya mau kemana nih. Terus kita pengen nyela gitu, pengen motong. Lama banyak. Panjangan nih. Seakan-akan mau nasehatin langsung gitu. Lu masih gini-gini doang, segala yang di sono segala macam gitu. Nah ini sebenarnya jadi hilang gak nih pahala sedekah kita gara-gara kita mau nyela. Atau mendingan kita diem aja. Silakan. Terima kasih Bang Ali, Tabe Guru Bunda Tuti, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka lagi dengan membaca surah Al-Kahfi ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Suatu ketika Nabi SAW bersama dengan Ashabus Suffah, orang-orang yang pada saat itu memang kekurangan tempat tinggal, kekurangan apapun itu karena membersamai Nabi SAW hijrah mungkin dari Makkah ke Madinah, atau memang orang-orang Madinah yang pada saat itu tidak punya tempat tinggal sehingga mereka bersama dengan Nabi. Mereka dari kalangan menengah ke bawah lah ceritanya. Lalu datanglah pembesar-pembesar yang akan berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu Nabi hendak meninggalkan orang-orang miskin tadi, tapi ternyata turun ayat untuk menahan Nabi di tempat itu, membersamai orang-orang miskin yang memang hatinya hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang kaya tadi ini, orang-orang influencer, kita sebutnya influencer karena memang mereka sangat berpengaruh. Jadi Nabi pikir kalau saya mendengarkan influencer ini, dia bisa ngajak followersnya masuk Islam. Tapi ternyata Allah katakan berdiam dirilah bersama dengan orang-orang yang memang mikirin akhirat saja, memang mikirin Allah saja. Untuk apa? Bukan untuk menasehati saja, tapi untuk mendengarkan mereka. Subhanallah. Jadi kalau kita katakan ada sedekah telinga, maka sedekah telinga itu ketika kita duduk mendengarkan, duduk membersamai orang-orang yang subhanallah mereka kerjaannya hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, akhlaknya Nabi SAW menahan diri ketika ada seorang Ummu Humaid itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inni uhibbuk bis-shalah ma'ak. Ya Rasulullah, saya sangat senang untuk sholat bersamamu. Apakah Nabi langsung nyela? Enggak boleh Ummu Humaid, perempuan itu sholatnya di rumah. Enggak gitu Nabi. Nabi dengerin dulu. Kenapa kamu sedang sholat sama saya? Kenapa ini? Lalu di ujungnya Nabi katakan, tahukah kamu kalau kamu sholat di rumahmu, di ruangan yang paling terpencil di rumahmu, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sholat bersama saya. Coba lihat, Nabi tahu ilmunya, tapi Nabi tahan diri dulu. Jadi Nabi dengerin segala bentuk curhatan yang datang kepada Nabi, baik daripada orang susah ataupun orang yang di atas. Ternyata kalau nggak kita celah malah kan jadi baik ya mudah-mudahan ya. Iya. Kalau kita potong di tengah-tengah malah nggak terima kadang-kadang. Jadi sedekah sesungguhnya hari ini adalah bagaimana kita mendengarkan. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Yang biru diem aja. Oh yang ini aja dah. Iya ini biru muda nih ya, biru muda sebelah sini, boleh ke depan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, boleh baik, saya nanya? Oh Bunda Tuti langsung ya. Begini Bunda, saya punya teman. Namanya siapa Ibu? Oh iya, nama saya Siti Yulianti. Yulianti ini dari Cisarua, Bogor. Bu Yuli, Baik, oke. ya. Pertanyaannya? Saya punya teman. Ya. Teman dekat ya, tapi dia sering curhat. Ya. Tapi curhatnya mengeluh terus. Oh Masya curhat yang malu Allah. komplain? Iya, saya sebagai manusia biasa kadang capek gitu ya. Iya. Kadang bosan juga lelah. Tapi apakah saya dapat pahala kalau saya sabar atau sebaliknya? Oh, baik. Ya. Terima kasih. Bunda Yuli. Ya. Pertanyaannya Ya. bagus luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ya Allah. Ustazah. Baik, terima kasih. Mohon izin Ustadz Syam dan juga guru kami Ustadz Maulana. Pada hari ini kita banyak belajar tentang curhat ya Bu ya. Ibu sering gak curhat juga sama orang lain? Sering gak? Nah ibu-ibu kalau kita curhat itu dipilih-pilih ya. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita curhatkan itu orang yang kita ajak curhat itu juga bikin bosen. Jadi kalau kita curhat itu jangan muter-muter, bolak-balik lagi. Nah ketika kita curhat berarti kita punya masalah. Dan masalah itu ingin kita curhatkan kepada teman kita, kepada sahabat kita.
biasanya kalau udah curhat kepada teman, hatinya plong. Kalau kita ada di hati ini rasa nggak enak, pengen dikeluarin, udah keluar plong tidak? Plong. Tapi, nah ini tadi pertanyaannya, yang mendengarkannya bosen. Kenapa bosen? Karena curhatnya itu lagi, ngeluh lagi. Saya mah begini terus, begini terus. Nah ini nih ujian bagi yang dicurhatkan. Nah ya, subjek pendidikan dan objek pendidikan. Ini ada yang mendengarkan, ada yang curhat. Siapa nih yang lagi dicurhatin? Orang yang dipercaya, kan betul? Kalau kita lagi curhat, Ibu, orangnya itu juga yang kita curhatin. Jangan sampai yang kita curhatin itu juga. Jadi bosen. Ada gak masalah lain yang bisa dicurhatin yang baru gitu? Ini mah bad news aja, bad news aja. Jangan sampai orang yang mendengarkan, udah deh kamu jangan curhat sama saya terus. Lain kali curhatnya ada gak yang baru? Sampai dia kata begitu. Artinya gini, kalau kita sedang curhat, yang terbaik curhatlah kepada Allah. Pada malam hari, kita sholat tahajud, kita sholat hajat. Apa yang ada di dalam hati kita, keinginan kita, permasalahan kita, problematika hidup kita. Yang terbaik curhatnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang namanya kita manusia terkadang pengen juga curhat kepada teman. Nah inilah kita yang curhat harus bisa memilih apa yang kita curhatkan. Kalau sudah kita curhatkan, ya udah ganti curhatan yang lain. Betul tidak Bu? Jangan sampai orang yang kita curahkan merasakan, ih kamu mah itu lagi. Bosan saya berkeluh kesah terus. Kenapa? Orang yang mendengarkan curhatan itu jadi masuk problematika hidup orang. Jadi kita yang gak punya masalah Bu, dicurhatin terus. Jadi kita juga serasa punya masalah. Bagaimana kita agar bisa memberikan solusi? Orang itu curhat kepada kita agar cari solusi. Tapi kalau keluh kesah, berarti dia itu tidak sabar dalam hidupnya. Bisa-bisa kita terpancing emosi. Maka ketika curhat, berpikirlah dulu sebelum curhat, baru dicurhatkan. Kalau kira-kira sudah pernah dicurhatkan, belum ada solusinya, langsung curhat kepada Allah yang terbaik. Betul tidak? Benar. Iya, jangan sampai kita curhatnya bolak-balik, Bang Ali bolak-balik, Iya. sama Bunda curhatnya itu lagi. Jadi seakan-akan kita muter di situ aja ya, dan pengen Iya. orang lain tuh merasakan apa yang kita rasakan ya. Betul. Ya tepuk tangan dulu yuk. Iya. Aduh, Masya Allah, nih telinga mudah-mudahan jadi sedekah buat kita semua ya. Amin. Nah, ini ada satu kisah yang insya Allah akan jadi menginspirasi dan memotivasi kita. Ustadz bercerita. Cerita ini menjadi sebab turunnya ayat. Kisah curhatan seorang wanita pada Rasulullah. Tapi tidak puas dengar curhatannya. Justru wanita ini curhat lagi kepada Allah. Sehingga turunlah ayat. Seorang wanita mengadukan permasalahannya perihal suaminya. Udah tua, banyak anak kita. Tapi, dan dia kasar. Tapi dia cinta sama suaminya. Perlakuan suaminya kali ini aku tidak bisa terima. Suamiku aku tidak bisa terima. Kan kuadukan kepada Rasulullah. Ternyata dia menziar istrinya. Tahu ziar? Menganggap istrinya disamakan dengan ibunya. Dan itu tidak boleh. Barang siapa yang menyamakan, sama saja dia menalak istrinya. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bantu aku. Suamiku sudah menalak aku, menziar aku. Dia berkata, engkau sudah seperti ibuku. Bukankah seorang yang sudah menganggap istrinya sebagai ibunya berarti mengharamkan untuk bersama dengan istrinya? Karena menyamakan istrinya dengan ibunya. Maka Rasulullah menegaskan itu sudah jatuh talak. Apa sampai di situ curhatannya? Tidak. Justru datang lagi kepada Allah.
Memohon ya Allah, aku tidak mau pisah sama suamiku. Saya kasihan sama dia, dia udah tua. Dia tidak ada yang rawat. Dia mungkin kesel, marah. Dan kasihan juga anak-anakku. Maka disampaikanlah, dikasih solusi dari curhatan itu. Langsung dari Allah ditujukan kepada Rasulullah untuk menyampaikan solusinya. Maka solusinya adalah merdekakan seorang budak. Tapi kan tidak sanggup. Aku tidak sanggup memerdekakan budak. Aku orang miskin. Kalau begitu, berpuasa 2 bulan. Berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga memberi makan 60 orang. Belajar dari kisah ini bahwa ternyata mendengarkan curhatan itu sangatlah penting. Meskipun orang yang datang bercurhat sama kita mungkin dia tidak puas. Karena untuk memuaskan orang tidak akan mungkin. Maka kita berusaha untuk melakukan sebisa kita mungkin. Sebahagian bisa kita lakukan dengan cara hargai usaha orang untuk datang ke kita. Hargai karena dia sudah mempercayakan kita. Untuk itu mau tahu nggak? Telinga sedekah sunyi yang berbunyi di langit. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah, Alhamdulillah.